teman-teman, jadi saya kali ini bersama salah satu masyarakat dari Desa Tenganan Daud Tukar. Nah, sebelumnya Bapak bisa perkenalan diri dan terlebih dahulu. Ya, nama saya Pak Nyoman Manoro, berasal dari Tenganan Daud Tukar. Nah, Pak, kali ini saya akan sedikit melakukan wawancara mengenai tradisi perang pandan yang ada di Desa Tenganan Daud Tukar. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana sih sejarah awal dari tradisi perang pandan ini? Ya, kalau perang pandan itu bertujuan atau berasal dari bahwa kita itu adalah keturunan dari Dewa Indra. Jadi pelaksanaan perang pandan ini bertujuan untuk menghormati beliau sebagai dewa perang. Untuk tujuannya sendiri itu ada apa Pak? Tidak Pak mengenai tradisi perang pandan? Kalau tujuan khususnya seperti yang diucapkan tadi, tapi kalau secara umumnya itu adalah rentetan dari upacara Musa Bodhiso, yang dimana ada rentetan upacara menyembelih untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan. Setelah melihat tradisi tadi itu kan saya lihat banyak makna dan nilai-nilai yang terkandung. Bisa dijelaskan nggak Pak mengenai makna filosofis atau nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi perang pandan? Kalau nilai-nilai yang ada di dalamnya itu, seperti kalau sudah dilihat seperti yang tadi itu, sebenarnya ada inti besarnya itu adalah kayak silaturahmi. Nanti ada kunjungan dari Tuna yang ke Banyak Kulon ke Tuna ke Banyak Kaja ke Tuna. Jadi tadi ada saatnya jeda itu untuk menghormati juga dari Banyak Kaja untuk berpartisipasi dalam perang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih banyak generasi muda yang antusias dan terlibat dalam tradisi perang pandan ini? Oh ya, kalau untuk generasi muda itu memang sangat antusias karena ini upacara untuk dirinya sendiri, yaitu rentetan dari upacara menek kelingnya yang berkaitan dengan Musa Bodhiso. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tradisi perang pandan ini dapat membentuk identitas budaya, khususnya bagi generasi muda Bali di tengah globalisasi? Kalau pembentukan identitas ini sebenarnya kalau kita sudah berani membilang bahwa kita berasal dari Tenganan Daud Tukar, itu otomatis di dalam diri kita itu sudah ada identitas itu berupa perang pandan. Perang pandan ini bisa disebut dengan mekare-mekare atau yang disebut dengan menggeret pandan. Jadi identitas dirinya itu adalah perang pandan. Untuk selanjutnya Pak, apakah ada upaya tersendiri dari masyarakat adat untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai luhur tradisi perang pandan kepada generasi muda? Untuk penanamannya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah upacara untuk generasi sendiri. Jadi dari bayi, ya, dari lahir dan tingkatannya itu sudah ada pendidikan tersendiri. Karena di dalam kalau di umum disebut dengan Karang Taruna, kalau di sini disebut Kuno, itu sudah melaksanakan adat istiadatnya sendiri. Jadi otomatis dia sudah tahu apa yang akan dilakukan, tidak perlu untuk regenerasi karena ini memang kewajibannya dia. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda Bali tentang pentingnya menjaga tradisi sebagai identitas budaya generasi muda Bali? Ya, untuk generasi muda, mudah-mudahan tidak terbawa dari globalisasi, tetap bisa mempertahankan adat yang sudah ada, atau bila perlu bisa lagi meningkatkan biar tetap menjadi sesuatu yang natural. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah teman-teman, segitu saja wawancara yang telah saya lakukan bersama Bapak sebagai salah satu masyarakat di Desa Tenganan Daud Tukar. Om Swastiastu. Nah, halo teman-teman, selamat sore. Di sini saya sudah berada di Desa Tenganan Daud Tukar. Sebenarnya saya sudah ada dengan tokoh, salah satu tokoh yang ada di Tenganan Daud Tukar. Sebelumnya saya perkenalkan. Swastiastu, nama saya Wayan Disna. Saya yang Pusat Tenganan Daud Tukar.
yang kebetulan ini dari adik ingin suatu wawancara terkait dengan upacara perang pandan di sini. Nah, sebelumnya izin untuk bertanya. Di soal pertama, bagaimana sejarah awal tradisi perang pandan yang ada di tangan Anda Tukar? Sejarah perang pandan ini berdasarkan sejarah desa adat Tenganan Tukat yang bentuk dari perdukuhan. Dulu desa adat Tenganan Tukat itu diperintah oleh seorang dukun. Nah, dukun ini terkenal ya sangat bijaksana, sakti dan berpengaruh luas di wilayah-wilayah lain, sampai ke Kerajaan Karangasem dan Raja Gel-Gel, Lumpung. Terkait dengan itu juga memang ada dulu memang dalam sejarahnya Dukun ini punya anak satu yang namanya Demengku yang sangat diharapkan oleh Raja Gel-Gel untuk diajak ke Puri Kelungkung. Nantinya Demengku ini seorang yang sangat tampan, ganteng, bagus kan gitu. Nah, ini apa tujuan dari Raja Gel-Gel mengajak, meminta anaknya Kidul Demengku untuk diajak ke Raja Gel-Gel. Nah, itu untuk dijadikan juru kurung, misalnya memelihara ayam kan enggak apa namanya kurang etis lah, artinya seseorang ini diajak kurung gitu. Paling jadi prajurit, jadi pimpinan pasukan atau jadi penggawa kan lebih bagus. Artinya dalam hal ini Dukun tidak menginginkan anaknya dijadikan juru kurung. Dan itu dulu sejarah ya. Akhirnya nanti kalau bercerita dengan sejarah Dukun ini banyak, sejarah perang pandan ini banyak, panjang ya, jelas itu juga. Untuk soal selanjutnya, tujuan dilaksanakannya tradisi perang pandan ini, apakah ada tujuan atau maksud? Itu jelas. Nah, itu yang perang pandan ini kan sudah kita warisi dari tradisi Jerubutu. Upacara adat istiadat dan lingkungan Fayar ini adalah warisan dari Jerubutu yang memimpin dulu di sini. Nah, dari tujuan dan makna perang pandan itu tidak lain, kita adalah Jerubutu itu adalah seorang warganya prajurit perang yang menganut aliran Indra. Ya, nanti tujuan perang pandan ini adalah untuk memberikan sacrifice atau Dewa Indra, artinya ucapan terima kasih kepada Dewa Indra karena kiblatnya adalah Indra Dewa Perang. Dan juga nanti kita bersuka cita itu dalam melaksanakan perang pandan, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, happy semuanya. Nah, juga ada darah keluar itu artinya kalau kita percaya kalau ada male letak dalam diri kita itu keluar lewat darah, biar kita dibersihkan secara jasmani dan rohani sekalian. Lanjut soal selanjutnya, apakah masih banyak generasi muda yang ikut antusias terlibat dalam tradisi tersebut? Sangat banyak, sangat antusias. Nah, ini warga kita yang di Tenganan Tukat hampir semuanya ini terlibat dalam perang pandan, dan bahkan juga ada dari desa-desa lain juga ada yang sesangi istilahnya. Kalau punya anak, kalau punya sakit, dia sembuh, punya anak laki-laki atau bagaimana, yang berjanji bersesangi untuk menggarap pandan, itu banyak. Bahkan juga sampai tamu turis ada dari India, dari Australia pernah ada menggarap pandan. Itu artinya antusias, bukannya warga kita sendiri, juga warga lain gitu. Oke, selanjutnya bagaimana tradisi perang pandan dapat dibentuk identitas budaya khususnya bagi generasi muda Bali di Tenganan? Ya, memang menggarap pandan itu adalah upacara perang pandan, itu adalah upacara yang satu-satunya ada mungkin di Karangasem atau di dunia lah bilang perang pandan ini. Satu-satunya ada cuma 2 tempat, satu di Tenganan Keberisian dan satu di Tenganan Tukat. Ya, itu memang tradisinya unik, kita laksanakan setiap tahun dalam menyambut hari upacara usaha bersama yang rutin setiap tahun. Ini untuk soal terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan bagi generasi muda Bali tentang pentingnya menjaga tradisi sebagai identitas budaya? Untuk generasi muda, saya himbau walaupun sekarang zamannya lain, zaman IT, globalisasi, modernisasi, tetapi jangan lupakan tradisi dan adat. Tetap
saya sebagai klien desa adat menghimbau dan mengajak masyarakat, terutama generasi muda sebagai generasi penerus untuk menjaga tradisi adat budaya kita yang adiluhung ini, yang sudah kita warisi luar biasa dari pengelisir orang tua yang terdahulu. Nah, ini sangat-sangat perlu dijaga. Kami juga memohon kepada generasi muda untuk selalu menjaga, melestarikan tradisi yang sudah ada, yang luar biasa. Halo teman-teman, jadi saat ini kita lagi bersama salah satu generasi muda yang ada di Desa Tenganan Terbuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dapat, bisa dipanggil Dapat juga. Oke, berarti dengan Dapat. Iya. Berarti jadi kita saat ini ingin mewawancara mengenai tradisi perang pandan yang ada di Desa Tenganan Terbuka. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan sih Bli ini mengikuti tradisi perang pandan? Oke, jadi saya mengikuti tradisi perang pandan ini. Saya kan waktu itu yang namanya itu menaik turun itu pada tahun kalau nggak salah itu 2019. Jadi, iya kayak itu. Jadi setelah itu mungkin 2020, saya dari 2020 udah ikut perang pandan seperti itu. Bagaimana perasaan Belinya ketika sedang mengikuti tradisi perang pandan? Apakah ada rasa-rasa yang bangga atau gimana? Rasanya sih gimana ya? Kalau misalnya dibilang bangga ya pasti bangga ya. Namanya juga tradisi di sini pasti bangga sekali. Dan juga gimana ya? Mungkin pemuda atau pemudi di luar sana mungkin seperti melihat daerah-daerah pas Great Parade tuh mungkin kayak takut gitu. Cuman kalau kita di sini tuh rasa takut pasti ada ya, namanya juga duri yang di ini tuh pasti ada. Cuman ya namanya juga tradisi pasti lama-lama. Pertanyaan selanjutnya, Bli kan sebagai generasi muda Bali ini yang mengikuti langsung tradisi perang pandan ini, apakah dengan mengikuti tradisi ini membuat Bli itu merasa bangga menjadi salah satu bagian dari Desa Tenganan? Pastinya bangga sekali. Selanjutnya, apakah menurut Bli ini tradisi perang pandan ini menjadi identitas budaya generasi muda di Tenganan? Pastinya iya sih. Jawabannya aja. Pastinya iya sih. Nah, pertanyaan terakhir sekarang, apa pesan dan kesan bagi generasi muda di Bali lainnya dalam menjaga dan melestarikan tradisi lokal yang ada di Bali? Buat pemuda-pemudi di Bali, mari kita lestarikan dan jaga budaya kita di masing-masing. Mungkin setiap desa itu pasti beda-beda budayanya, makanya kita harus saling jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, Bli, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Teman-teman sudah menonton video wawancara kami ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi bersama salah satu juga generasi muda yang ada di Tenganan. Nah, Bli, itu namanya Bli siapa nih? Oke, yang perkenalkan Wastantiang Koma Hadira. Jadi kita di sini ingin mewawancara Bli mengenai tradisi perang pandan yang ada di desa. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bli ini mengikuti tradisi perang pandan? Nah, untuk sejak kapan saya mengikuti tradisi perang pandan? Awal mulai itu dari kecil, umur sekitar 10 tahun. Awal itu saya nggak berani lah bilangnya, karena mengikuti perang pandan ini saya lihat durinya banyak dan sebagainya. Cuman saya dulu waktu kecil, ingat saya tuh diiming-imingi uang oleh kakek saya. Jika mau mengikuti, saya akan dikasih uang. Nah, saya mengikuti perang pandan dengan mencoba keberanian. Lagi saya generasi penerus dari Desa Tenganan, salah satu dari generasi penerus. Nah, setelah itu setiap tahunnya, setiap usaha yang mengadakan perang pandan, saya selalu ikut karena udah terbiasa, udah ya kalau orang Bali bilang ayah lah. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Belinya saat mengikuti tradisi perang pandan ini? Untuk perasaannya sih sangat bangga ya, sangat senang tentunya, karena ini merupakan budaya dari leluhur. Kita juga sebagai generasi muda harus menjaga namanya tradisi kan tentunya. Ya itu saja. Pertanyaan nomor 3, sebagai generasi muda Bali, apakah dengan mengikuti tradisi perang pandan ini membuat dia itu merasa bangga menjadi bagian dari Desa Tenganan? Tentu saja, karena kenapa bangga ya pasti tentu saja karena desa ini unik, memiliki tradisi perang pandan. Kita kan sebagai Trune, namanya Trune, kumpulan dari beberapa lelaki lah.
kita percayakan dewa perang kita yaitu Dewa Indra. Kita mengaturkan taburah kita, darah kita untuk Dewa Indra, untuk leluhur-leluhur di sini. Selanjutnya, menurut belinya, apakah tradisi perang pandan ini mencerminkan identitas budaya di generasi muda di kampung? Kalau mencerminkan tradisi untuk generasi muda ya tentu, karena ini kan udah dilaksanakan setiap usaha bersama namanya, sampai ya, setiap tahun dari generasi terdahulu sampai yang sekarang kita harus menjaga namanya generasi perang pandan. Apalagi ini kan di luar dari konteks tradisi, ini juga ajang dari pariwisata. Beberapa tamu-tamu juga tertarik mendatangi desa kita, gitu. Desa kita menjadi lebih terkenal lah di luar. Nabi, sekarang untuk pertanyaan terakhir, apa pesan bagi generasi muda di Bali lainnya dalam menjaga dan melestarikan tradisi lokal yang ada di Bali? Nah, mungkin pesan untuk generasi muda yang ada di Bali, contohnya untuk menjaga tradisi, modernisasi itu perlu, karena kita juga harus mengembangkan namanya globalisasi yang ada di dunia. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan yang namanya tradisi yang leluhur-leluhur kita sudah lakukan dari terdahulu. Kita harus jaga, kita kombinasikan dengan modern-modern zaman-zaman sekarang, supaya tidak ada yang namanya kepunahan. Mungkin itu saja sih bisa saya Pak. Terima kasih atas jawaban yang sangat bagus. Nah teman-teman, itu dia wawancara yang sudah kita lakukan bersama salah satu generasi muda yang ada di Desa Tenganan. Terima kasih. Halo teman-teman, saat ini kita sedang bersama generasi muda yang ada di Tenganan. Ini sebelumnya mungkin perkenalan dulu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Eka De Ogini Dharma Strana, bisa dipanggil Gini. Jadi kita ingin melakukan wawancara nih Bli, untuk mengenai tradisi perang pandan yang ada di Desa Tenganan. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan Blinya mulai mengikuti tradisi perang pandan? Kalau ditanya sejak kapan, mungkin dari tahun lalu udah aktif dan ikut perang pandan. Dari tahun ini. Oke, untuk soal nomor 2, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti tradisi perang pandan ini? Pas ngikutin seru sih, ada adrenalin yang dipacu, kayak dari gamelannya, dari suasananya, dari atmosfernya. Jadi semangat lah, seru-seru. Nah, untuk yang ketiga, sebagai generasi muda Bali, apakah dengan mengikuti tradisi perang pandan ini membuat merasa bangga menjadi bagian dari Desa Tenganan? Tentunya bangga ya, bangga banget ya, karena tradisi kita terutama di perang pandan di Desa Tenganan ini udah dikenal banyak orang juga, bukan dari orang Indonesia aja, tapi dari orang-orang luar juga ada banyak. Jadi ya cukup bangga dengan adanya tradisi ini dan masih terjaga dan dilestarikan. Oke, untuk soal selanjutnya, menurut Anda apakah tradisi perang pandan mencerminkan identitas budaya generasi muda di Tenganan? Ya mencerminkan banget, karena jujur emang orang-orang sini tuh orang-orang yang berani, mulai dari anak kecil udah bisa ikut-ikut perang pandan kayak gitu. Itu salut sih, emang mereka yang punya mental yang kuat kayak gitu dan mencerminkan identitas budaya anak Bali terutama di daerah Tenganan dan dekat. Bali, untuk pertanyaan terakhir nih, apa pesan bagi generasi muda di Bali lainnya mengenai pentingnya menjaga tradisi yang ada di Bali? Penting banget ya, apalagi tradisi yang emang udah taksu ya Bali itu, emang udah turun menurun dari leluhur, harus kita jaga mau nggak mau, karena siapa lagi kalau bukan kita gitu loh. Itu sih menurutku penting banget anak-anak muda jadi, apalagi gender penting sih. Melihat hasil perang pandan, mulai bisa dilihat lumayan lah. Ini ada Baik, terima kasih untuk waktunya Bli. Nah teman-teman, itu dia hasil wawancara kami bersama salah satu generasi muda yang ada di Desa Tenganan.